Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang nggak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya dan siap untuk belajar. Anak-anak, siapa di sini yang pernah melihat kupu-kupu? Wah, semuanya pernah melihat ya. Bagaimana? Apakah kupu-kupu warnanya indah? Benar sekali, kupu-kupu berwarna-warni yang sangat indah. Nah, menurut kalian, dari mana asal kupu-kupu itu? Iya, Putri. Benar sekali, kupu-kupu berasal dari ulat. Untuk itu, hari ini kita akan belajar bagaimana proses ulat berubah menjadi kupu-kupu. Untuk pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian metamorfosis, dapat menyebutkan tahapan metamorfosis kupu-kupu secara urut, dan mengidentifikasi perubahan bentuk pada tahap metamorfosis. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyi lagu metamorfosis terlebih dahulu ya. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Sudah siap? 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, metamorfosis, metamorfosis. Lagi. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, metamorfosis, metamorfosis. Oke, semuanya udah siap ya buat belajar hari ini? Terlebih dahulu, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Semuanya lihat ke depan ya, lihat video yang akan Ibu tampilkan. Tahukah kamu, hewan satu ini punya empat bentuk yang berbeda, mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu yang cantik. Yuk, kita bedah rahasia alam ini. Bermula dari insting sang induk, terbang mencari tempat yang paling nyaman dan aman, biasanya di balik daun, untuk menaruh telur-telur kecilnya agar tersembunyi dari predator. Begitu menetas, muncullah si mesin pewakan. Ulat sangat lahap makan daun untuk menyimpan energi. Pertumbuhannya sangat cepat, hingga tubuhnya membesar berkali-kali lipat dalam hitungan hari. Setelah kenyang, ia membungkus diri menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat sebenarnya menyusun ulang dirinya secara total menjadi struktur tubuh yang baru. Terakhir, keluarlah imago atau kupu-kupu dewasa dengan sayap yang sangat indah. Kini, dia siap membebas dan memulai siklus yang baru. Ajaib bukan? Rekomendasi dari kamu tahu fakta ini? Baik, setelah kalian melihat video tadi, apa yang kalian lihat? Iya, Putri? Benar, ada telur. Ya, Rizky? Benar, ada ulat. Ya, Naila? Benar, ada kepompong. Ya, Puri? Benar, ada kupu-kupu. Coba perhatikan, mengapa bentuk kupu-kupu berubah pada setiap tahapnya? Baik, untuk menemukan jawabannya, sekarang kalian akan belajar dalam kelompok. Sekarang dibagi kelompoknya 4 ya. Sekarang coba duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan tugasnya pada kalian. Anak-anak, Ibu telah membagikan lembar tugas kepada kelompok kalian. Bisa dilihat, di situ ada gambar urutan metamorfosis, tetapi pada kolom namanya masih kosong. Kalian bisa lihat di bawahnya, di situ ada nama-nama urutan metamorfosisnya, tetapi masih acak. Di situ tugas kalian yaitu memotong dan menempel pada kolom yang masih kosong pada urutan metamorfosis. Tempellah secara benar dan secara urut
pada urutan metamorfosis kupu-kupu. Bagaimana anak-anak? Paham semuanya? Bagus. Sekarang kalian boleh mengerjakan. Kerjakan secara bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan pada setiap pertumbuhannya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, telur. Yang kedua, ulat. Yang ketiga, kepompong. Dan yang keempat, berubah menjadi kupu-kupu. Anak-anak, ada yang tahu di mana kupu-kupu meletakkan telurnya? Iya, Rizky. Silakan. Benar sekali. Kupu-kupu meletakkan telurnya di daun. Ukuran telurnya sangat kecil, berbentuk bulat atau oval, yang kemudian akan menetas menjadi larva atau ulat. Setelah menjadi ulat, kupu-kupu akan mencari makan. Ada yang tahu makanan dari ulat itu apa? Ya, Riri. Benar sekali. Makanan dari ulat yaitu daun. Setelah cukup besar, ulat akan mencari tempat aman dan membentuk kepompong. Di dalam kepompong tersebutlah akan terjadi keajaiban. Ulat tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, serta bertelur untuk melanjutkan siklus kehidupan. Baik, semuanya sudah selesai? Bagus. Sekarang kita mulai satu persatu ya. Baik, coba kelompok 1. Setelah telur menetas, maka akan menjadi... Benar sekali, akan menjadi ulat. Kelompok 2. Mengapa ulat memakan banyak daun? Tepat sekali, ulat membutuhkan banyak makanan untuk tumbuh dan menyimpan energi sebelum menjadi kepompong. Sekarang kelompok 3. Menurut kalian, bagaimana ulat menjaga dirinya agar tetap aman? Benar sekali. Ulat menjaga dirinya agar tetap aman yaitu dengan membentuk diri menjadi kepompong. Dan yang keempat, bagaimana untuk kelompok 4? Setelah ulat menjadi kepompong, apa yang terjadi selanjutnya? Benar sekali. Pada saat kepompong, terjadi keajaiban yang luar biasa yaitu ulat berubah bentuk menjadi kupu-kupu dewasa dengan sayap yang masih lembut dan basah. Selanjutnya, ada yang tahu apa yang akan terjadi? Ya, kelompok 2. Benar sekali. Setelah sayapnya kering, dia siap terbang dan mencari makan. Selanjutnya, akan bertelur kembali untuk melanjutkan siklus kehidupan. Anak-anak, setelah kita mempelajari 4 tahapan tersebut, ada yang bisa kembali menyebutkan 4 tahapan metamorfosis kupu-kupu? Ya, Riri, silakan. Benar sekali. Baik, anak-anak, mari kita simpulkan. Jadi, urutan metamorfosis kupu-kupu yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Apakah urutan tersebut sudah benar, anak-anak? Bagus sekali. Jadi semuanya sudah paham ya, anak-anak. Jadi kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahapan perubahan bentuk yang berbeda. Tiap tahap memiliki fungsi yang berbeda. Telur adalah awal kehidupan, ulat berfungsi untuk makan dan tumbuh. Kepompong adalah masa perubahan bentuk. Dan yang terakhir, kupu-kupu dewasa berfungsi untuk berkembang biak. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan lembar tugas untuk kalian kerjakan di rumah secara mandiri.
Lembar tugas tersebut kalian kerjakan secara mandiri dan benar di rumah, dan kalian kumpulkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Paham anak-anak? Baik. Baik anak-anak, Ibu sangat berbangga karena kalian sangat aktif pada diskusi hari, berani menjawab pertanyaan dan bekerja sama dengan anggota kelompok kalian. Untuk itu, berikan tepuk tangan yang semangat untuk kita semua. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, anak-anak.